kan pemerintah sekarang ini tidak sesuai dengan kita gitu. Enggak juga, tidak setiap kebijakan itu tidak sesuai dengan kita. Menurut saya banyak kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Kalau setiap kebijakan tidak sesuai itu bisa kacau. Ada beberapa kebijakan yang kontroversial. Ya. Misalnya apa? Dulu waktu rame-rame pemerintahan masih baru itu, saya protes tentang kebijakan kontroversial transfer narapidana asing di Indonesia dibebaskan, dikirim ke negara asalnya untuk dilanjutkan penghukumannya di sana. Saya tidak setuju karena ada undang-undang yang melarang. Sampai sekarang undang-undangnya melarang. Tapi pemerintah jalan ya sudah, tanggung jawabnya. Tugas kita itu menyampaikan untuk meluruskan. Tapi ada juga yang kita sampaikan itu didengar, yaitu ketika pemerintah mau memberi ampun kepada koruptor. Koruptor itu asal mengembalikan uang secara diam-diam akan dimaafkan. Lalu saya bilang enggak boleh. Korupsi itu enggak boleh dimaafkan diam-diam. Kalau diam-diam lapor kepada siapa? Lalu pertanggungjawabannya apa? Gitu. Mengembalikan itu sudah sesuai dengan kerugian negara apa tidak, kan itu. Nah itu didengar, ternyata enggak jadi. Memberi ampun kepada koruptor malah tetap akan dikejar gitu. Nah, banyak hal-hal yang bagus. Misalnya apa? Kenaikan gaji kan bagus untuk guru, kenaikan gaji untuk hakim gitu ya. Makan bergizi gratis itu kan bagus. Siapa bilang tidak bagus? Mau memberi gizi kepada rakyat, kepada anak-anak agar otaknya cerdas. Bahwa di dalam pelaksanaannya itu sulit, ada masalah-masalah, dihantui oleh kesulitan teknis, keberagaman kebutuhan gitu, itu soal lain. Tapi kan bergizi gratis itu bagus gitu. Ada yang protes, Pak kami enggak butuh makanan bergizi gratis, tapi perlu pendidikan gratis. Itu juga iya, pendidikan gratis ada, makan bergizi gratis ada, meskipun itu bertahap. Nah yang seperti itu harus dihargai, bahwa tidak semua kebijakan salah, banyak kebijakan yang bagus gitu ya. Tetapi mungkin bukan kebijakan yang saudara kritik, itu peristiwa. Kalau peristiwa itu bukan kebijakan, misalnya korupsi di Pertamina itu bukan kebijakan, justru itu peristiwa yang sekarang sedang coba diungkap. Pagar laut di Tangerang dan hampir katanya di seluruh Indonesia, itu peristiwa. Dan supaya saudara tahu, peristiwa-peristiwa itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Kita harus fair mengatakan itu peristiwa itu terjadi tahunan. Pertamina itu korupsinya udah puluhan tahun lah. Pertanahan itu udah puluhan tahun. Banyak. Perpajakan dan cukai itu sudah puluhan tahun juga. Itu peristiwa yang dulu ada, nah sekarang muncul. Karena rakyat sudah mulai terbuka, merasa berhak untuk mengungkap, dan mungkin pemerintahnya udah mulai sedikit-sedikit membuka, sehingga saudara sekalian yang kita tagih sekarang bagaimana penyelesaiannya itu agar benar dari peristiwa yang muncul ini gitu. Apakah pemerintah itu sekarang baik? Ya sedang-sedang saja lah ya, ada baiknya ada jeleknya juga gitu. Nah yang baik kita dorong, yang tidak baik kita kritisi. Sekitar itu cara kita bernegara seperti itu ya. Tidak boleh saudaranya menjadi nihilis. Tidak boleh menjadi fatalis. Nihilis itu adalah orang yang bersikap semua yang dilakukan pemerintah itu salah. Saudara salah kalau bersikap nihilis. Dipilah, oh ini benar, ini bagus, ini perlu diteruskan, ini perlu diubah. Nah itu kita bernegara. Bersikap fatalis itu artinya orang yang menyatakan, "Adalah nggak usah ikut-ikut, nggak ada gunanya. Pemerintahan otoriter itu salah juga." Saudara harus tetap kritis juga, gitu. Nah, saudara, sehingga jawaban saya
Mas Musa, bedakan antara kebijakan dan peristiwa, dan kita tetap harus kritis. Spesial promo. Jangan semua disalahkan, ke sini salahkan, ini salah. Lihat dulu dong, lihat urgensinya gitu. Karena kita ini bernegara harus ya mengerti kesulitan yang ada di pemerintah itu harus kita lihat juga bahwa tidak mudah mengatasi hal seperti itu. Saudara, apalagi saudara mau mengatasi korupsi lalu selesai seketika itu susah. Karena korupsi itu sekarang ada di mana-mana, di semua kementerian ada korupsinya. Enggak lah Pak, kalau agama, ada kementerian agama korupsinya gede itu. Kuburan aja dikorupsi, haji dikorupsi, Al-Quran dikorupsi, sama. Apalagi di kementerian lain sama. Oleh sebab itu menyelesaikan hal seperti ini tidak mudah, karena mereka ini gini, korupsi itu adalah kejahatan yang dilakukan dengan cepat dan melanggar hukum. Sedangkan menghukum orang korupsi itu harus pelan-pelan. Ya kan, ada hukumnya, jangan sembarang. Orang belum terbukti nanti dibawa ke pengadilan, diadili, ternyata tidak terbukti, kan susah. Nah, sekarang hakimnya pun korupsi. Ada beberapa misalnya gini yang lagi rame nih. Saudara ngikuti peristiwa di Istaka Karya yang ngadu ke DPR tuh minggu lalu. Kan bilangnya dia dikasih proyek oleh pemerintah membangun jalan tol. Jadi ternyata tidak dibayar biayanya sampai sekarang. Dia udah ngeluarkan sebanyak kalau tidak salah 647 miliar. Nah, di mana itu? Itu kan banyak korupsi di mana-mana. Laporannya sudah kok. Tidak ada temuan di mana-mana, sudah berarti ada korupsi. Dan korupsi itu sekarang ada mana-mana. Ada, kita mau membantas korupsi itu di Kalimantan. Wow, gede ini. Ternyata sudah dilaporkan rame lalu redup. Kenapa? Itu ternyata anaknya pejabat tinggi pendiri perusahaan ini. Sehingga ini juga, ada orang ditangkap ini, terjadi korupsi ini, dibawa oleh Kejaksaan Agung, diumumkan mau ditindak, tiba-tiba hilang karena ini anaknya menteri lain. Jadi tidak mudah ngatasi, sehingga kita harus bantu bersama-sama dari berbagai segi. Ini harus objektif kita, jangan dihilis menganggap segala sesuatunya ini tidak baik. Masih banyak yang terang kok. Saya sering, akhir-akhir ini saya sering mengutip masnawinya Rumi. Kalau kamu merasa di sekelilingmu gelap, lihatlah dirimu. Mungkin dirimu adalah cahaya, adalah lilin gitu. Jadi kalau saudara punya semangat sama-sama di tengah kegundahan itu, mari kita menjadi lilin, mencari yang benar, mengarahkan ke yang benar dan seterusnya. Publik itu namanya kalimatun sawa. Di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Di semua negara muslim yang lain hukumnya itu kalimatun sawa, yang hukum publik, yang bawah itu, yang hukum perdata itu berlaku hukum sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi yang namanya kalimatun sawa, hukum perdata itu tidak mengikat. Misalnya gini. Saudara, menurut hukum Islam makan babi itu haram. Ya kan? Makan babi haram. Oh iya ya, haram. Tapi karena itu tidak menjadi hukum publik, tidak menjadi hukum negara, makan babi itu meskipun haram, kalau saudara makan tidak dihukum. Itu pilihan kok. Di sana tuh. Oh sana ada daging babi. Wah, orang Islam haram, tapi saudara, saya mau coba lah, enggak dihukum. Karena itu bukan hukum negara. Tapi saudara, kalau hukum negara jangan main-main. Wah, saya kemarin enggak milih Pak Prabowo, kok bensinnya mahal. Saya enggak mau, saya tetap bayar segini. Enggak bisa. Itu hukum publik, hukum administrasi negara itu hukum publik. Tetap harus terikat kepada keputusan pemerintah yang menang. Nah, itu cara kita bernegara dalam berkonstitusi. Oleh sebab itu pada akhirnya perbedaan-perbedaan itu mencari satu kalimatun sawa, apa
hal-hal yang sama kita perjuangkan, yaitu keadilan, kebersihan lingkungan hidup dan sebagainya, ketertiban bersama, itu kalimatun sawa. Kemudian yang kedua, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ya. Wah, udah jam 21. Terakhir. Siapa yang terakhir tadi? Dipo dari Bandung ya. Dipo namanya ya. Saudara Dipo ya. Ripo. Ripo. Oke. Ya, tentang apa namanya? Ini mengingat pemerintahan Gus Dur dan waktu saya juga waktu itu ikut. Ya itu tadi. Prinsipnya tadi kalau Gus Dur di dalam bernegara itu cara menerjemahkan Piagam Madinah ke dalam sikap-sikap toleransi dan kejujuran. Jangan korupsi, jangan ngapusi dan seterusnya itu. Yaitu nilai. Saya kira terus diperjuangkan oleh pemerintah-pemerintah berikutnya, meskipun banyak yang hanya menjadi slogan. Itu